Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik yang saya kasihi. Di pagi hari ini tentunya Ibu berharap semua dalam keadaan sehat, semua mematuhi prokes, ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memberikan mata pelajaran materi tentang MPLS, yaitu materi tata krama. Nah, untuk materi tata krama ini, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan berkenalan dulu karena mungkin baru kali ini bertemu dengan Ibu, ya, baru lihat kali ini. Nah, nama Ibu adalah Dr. Randa Yen Abbas. Ibu di SMK 2 sebagai wakil sarana prasarana. Ibu juga mengajar di bidang perhotelan dengan materi kompetensi perhotelan yang ada di kelas 10 dan kelas 12, ya. Nah, adik-adik atau anak-anak siswa sekalian yang ada di rumah, tentunya pada saat ini dengan keadaan situasi COVID, maka kita harus belajar lewat daring, ya. Nah, untuk itu di dalam materi di sekolah, Ibu diberikan materi tentang tata krama. Mungkin ada adik-adik yang tahu apa yang dimaksud dengan tata krama. Mungkin ada yang sudah tahu, yang sudah menerima materi ini pada kelas sebelumnya. Nah, pengertian daripada tata krama, ya, secara harfiah tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata yang berarti adat, ya. Adat ini kalau kita lihat sepintas adalah kebiasaan, ya. Nah, kemudian setelah adat, tata krama juga berarti adalah aturan. Nah, bagaimana itu aturan? Ya, kita sudah tahu aturan adalah cara mengatur. Kalau di materi tata krama ada juga norma, ya. Norma ini adalah kalau kita melihat pedoman atau tingkah laku, ya. Jadi tata yang berarti ada aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama yang berarti sopan santun, ya. Yang dimaksud di sini sopan santun adalah sikap yang tentang perilaku seseorang. Kemudian kelakuan, ya. Kita tahu kelakuan ini tentu kelakuan adalah respon daripada siswa itu sendiri. Kemudian tindakan juga adalah seperti perilaku, apa yang kita buat, ya. Itu yang perilaku atau tindakan yang kita perbuat. Yang terakhir adalah perbuatan. Perbuatan ini yang dimaksud dengan perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat, apa yang kita perbuat. Nah, jadi demikian tata krama diartikan sebagai kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat, ya. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup daripada tata krama. Ruang lingkup daripada tata krama ini meliputi tata krama nasional dan tata krama lokal, ya. Kemudian tata krama ini yang dimaksud dengan tata krama lokal adalah tata krama yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari
misalnya di lingkungan sekolah, ya. Tata krama lokal itu adalah di lingkungan sekolah. Contohnya pada waktu ketemu dengan guru. Bagaimana kita bertemu dengan guru kalau di sekolah, ya. Tentunya kita harus sopan kalau ketemu dengan guru. Ada siswa yang tidak tahu, apalagi baru masuk ke sekolah lanjut, ya. Dianggap guru itu adalah teman, ya. Dan kita harus tahu aturan atau tata krama berbicara dengan seorang guru, ya. Tentunya jangan sampai keras-keras kita berteriak, kita bertanya, kita harus sopan, ya, sesuai dengan tata krama. Kita harus tahu. Kemudian pada waktu bertemu dengan guru, sekarang itu sudah mulai tidak ada tata krama memberi salam. Jadi kalau ketemu dengan guru, walaupun guru itu tidak mengajar di kelas perhotelan misalnya itu, di kelas busana atau di kelas farmasi, di kelas lain, harus selalu diberi salam. Ada siswa yang setelah dia tidak mengajar di kelas perhotelan tidak memberi salam kepada guru, atau ketemu di jalan tidak pernah memberi salam. Nah, ini salah satu contoh daripada tata krama yang ada di sekolah, ya. Kemudian tata krama lokal ini juga ada di lingkungan masyarakat, ya. Tata krama di dalam lingkungan masyarakat, misalnya kita harus saling membantu, saling bertegur sapa. Ini contoh-contoh yang kita lihat sehari-hari di dalam masyarakat. Kemudian pada waktu tata krama, pada waktu kita berkunjung ke rumah famili, ya. Nah, ada yang setelah dia sama-sama bersaudara atau famili datang di rumah itu tidak tahu aturan, tidak tahu tata krama, ya. Seperti ini yang banyak ibu ketemu. Nah, tata krama lokal, jadi kalau kita melihat di ruang lingkup tata krama ini meliputi tata krama nasional dan tata krama lokal. Diartikan di sini tata krama lokal adalah tata krama yang berlaku pada kehidupan sehari-hari dalam suatu kelompok masyarakat tertentu dan terdiri dari tata krama di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Yang berikut tata krama nasional. Tata krama nasional itu merupakan tata krama kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian tata krama nasional ini yang ada kita lihat di masyarakat, di sekolah, ya, itu kita tata krama nasional. Kemudian dipandang perlu dari tingkah laku tata krama tata krama dari tingkah laku tata krama terdiri dari tata krama berbicara. Nah, kita tahu bagaimana kita berbicara, kita tahu bagaimana kita berbicara yang sopan, ya. Misalnya kita berbicara sopan tidak melebihi suara guru. Ini ambil contoh, ya, di sekolah. Kalau kita berbicara dengan seorang guru, jangan melebihi suara guru. Sekarang ada siswa-siswa yang kalau berbicara dengan guru melebihi suara guru. Banyak yang seperti itu. Yang memang sekarang anak-anak kalau berbicara sudah kurang tata krama berbicara dengan guru, ya.
Ini salah satu contoh. Kemudian tata krama pergaulan. Yang kedua adalah tata krama pergaulan atau yang kita lihat ya, tata cara berkenalan dan tata cara bertamu. Dalam tata krama pergaulan misalnya dengan guru itu harus sopan. Ini karena kita berbicara tata krama yang ada di sekolah ya. Jadi kita harus sopan, memberi salam kepada guru, contoh ya. Kemudian cara memanggil teman, jangan berteriak-teriak kayak di pinggir pantai ya, atau ada di atas gunung. Kalau biasa di gunung memanggil teman itu harus berteriak. Jadi di sekolah bukan seperti demikian ya. Jadi itu tata cara berbicara. Tata cara pergaulan di sini adalah siswa harus menghormati kakak kelas. Kalaupun ada adik kelas nanti harus menghormati adik kelas. Jadi menghormati sesama, menghormati teman-teman yang ada di sekolah, menghormati guru, menghormati tata usaha, menghormati semua yang berada di lingkungan sekolah ya. Kemudian di dalam pergaulan dengan teman-teman di sekolah itu kita harus saling membantu. Jangan ada teman yang kesulitan kita tidak menolong teman-teman. Nah ini perkenalan berteman dengan anak-anak yang teman-teman siswa yang ada di sekolah. Kemudian jangan mengganggu. Kalau ada yang sementara belajar, ya, jangan mengganggu. Ada anak-anak yang sementara melakukan pekerjaan, jangan diganggu. Jadi kita harus tahu tata krama tentang pergaulan. Kemudian tata cara bertamu. Kalau bertamu pun di rumah, di sekolah atau ke ruangan guru, ke ruang kepala sekolah, ke ruangan guru dan ke ruangan tata usaha, tolong jangan seperti Anda berada di pasar ya, jadi siswa sekalian. Jadi harus tahu membedakan ini Anda ada di sebelah mana. Anda ada di sekolah, ada di pasar, atau ada di atas gunung ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tata krama penampilan. Nah, tata krama penampilan di sini yang pertama adalah tata cara berbusana. Ada anak-anak siswa yang berbusana sekarang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Ya. Pakaian ini kalau di sekolah itu harus memakai seragam sesuai dengan aturan. Jangan membuat aturan sendiri. Karena di sekolah punya aturan. Jangan kemudian untuk wanita itu jangan bersolek dan menggunakan perhiasan emas. Ini paling banyak cewek-cewek ya, adik-adik perempuan datang di sekolah bersolek. Ada yang masih kelas di bawah sudah datang rambut pirang di sekolah, tidak diharuskan memakai rambut seperti itu. Kemudian yang laki-laki rambutnya sudah digunting kayak pemain sepak bola, ya. Nah, ini tidak diharuskan. Kemudian juga para adik-adik siswa kalau ke sekolah itu tolong jangan memakai perhiasan. Karena apa? Karena kalau perhiasan hilang, ini di sekolah ini banyak teman-teman. Kalau perhiasan Anda hilang, siapa yang bertanggung jawab? Berikut tata cara berjalan bersama. Nah, ini biasanya kalau pulang sekolah bersama teman-teman, berjalan sama-sama, memakai badan jalan, tidak tahu aturan lalu lintas,
sambil bergerombolan di jalan. Jadi kita harus tahu cara berjalan di sekolah pun, kita harus tahu berjalan, jangan berjalan seperti orang yang mabuk, ya. Kita harus tahu berjalan bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah tata cara makan. Bagaimana Anda duduk makan? Karena nanti Anda kalau di jurusan perhotelan, Anda juga diajar tentang food and bev, ya. Nah, di situ diajar etiket makan atau tata cara makan. Nah, ini yang banyak kali Ibu ketemu kalau di kantin di mana saja, siswa-siswa itu makan seperti di tempat di atas gunung, di pinggir pantai, ya, makan tidak beraturan. Bukan tangan yang bergerak, tetapi kaki yang bergerak. Ya. Nah, seperti ini yang kita harus ketahui, ya. Jadi dipandang dari tingkah laku tata krama ini sendiri. Yang pertama adalah tata krama berbicara, tata krama bergaul, tata krama berpenampilan. Ya, ini yang perlu kita pelajari, kita ketahui adik-adik siswa tentang bagaimana bertata krama. Yang paling perlu sekali bertata krama itu adalah di sekolah, di waktu kita datang, di waktu kita berada di dalam kelas, di mana ada guru, bagaimana kita bersama-sama di dalam kelas. Sampai di sini materi PROS MPOS tentang tata krama. Terima kasih.